Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti dan meneladani sunnah beliau. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, menuntut ilmu bukanlah hanya perkara bagaimana seseorang dapat menjadi pintar, memperoleh berbagai pengetahuan, dan juga memanfaatkan pengetahuan tersebut. Terdapat keutamaan yang lebih besar dari hal tersebut. Saat orang-orang hanya berlomba-lomba menuntut ilmu untuk dapat mengembangkan sains, memperoleh kekuasaan, memperoleh harta yang akan menjadikannya kaya raya, atau bahkan untuk membuat tujuan kejahatan, maka seorang muslim memandang proses menuntut ilmu sangat berkaitan dengan proses dan tidak hanya melihat hasilnya. Bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut? Ilmu apa yang dipelajari? Bagaimana mengimplementasikan ilmu yang diperoleh? Bahkan niat seorang muslim ketika akan menuntut ilmu menjadi hal yang penting bagi seorang muslim. Para penuntut ilmu mendapatkan derajat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang pergi menuntut ilmu, Allah sejajarkan mereka dengan jihad di jalan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana derajat orang yang berilmu Allah akan naikkan di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana Rasulullah begitu menekankan pentingnya menuntut ilmu. Dan bagaimana pula ayat yang turun pertama kali adalah ayat yang berkenaan dengan proses menuntut ilmu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tentunya setiap muslim menginginkan akhir hidup yang membahagiakan. Akhir bahagia dengan tempat yang kita idamkan bersama, yaitu masuk surga. Namun perkara masuk surga sendiri tentu bukan hal yang mudah. Amalan baik yang banyak bukan jaminan orang itu nantinya akhir bisa masuk surga. Bukan jaminan akhir hayatnya menjadi akhir yang baik. Oleh sebab itu, maka kita senantiasa terus memohon kepada Allah SWT agar mendapatkan hidayah dan taufik, dan meridhoi setiap langkah, dan memberi kita akhir hidup yang baik. Senantiasa terus kita perjuangkan, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang menjadi jalan pintas masuk surga adalah dengan menuntut ilmu, sehingga memperjuangkan untuk terus dalam keadaan menuntut ilmu hingga akhir hayatnya juga menjadi hal yang perlu jadi misi hidup kita. Sebab fitrahnya manusia yang diciptakan sepakat dengan akalnya pun akan jadi pembelajar seumur hidup. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Betapa agungnya aktivitas menuntut ilmu ini. Hal ini menjadi salah satu jalan pintas kita meraih surga, insya Allah. Maka makna Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ini. Setidaknya ada 4 makna, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga.
Sehingga apapun rintangan yang ada di jalan masing-masing orang, maka akan menjadi salah satu gerbang yang memudahkannya masuk surga. Oleh karenanya, tidak perlu patah semangat saat jalan yang kita tempuh terasa lebih terjal dari jalan orang lain. Tak perlu iri maupun sibuk menginginkan jalan orang lain yang tampak mudah, sebab ganjaran pun berbanding lurus dengan kesusahannya. Semakin payah jalan yang kita lalui, semakin besar pula ganjarannya. Cukup lalui saja setiap takdir kita dengan totalitas dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga tidak risau dan gundah saat menemui rintangan dalam perjalanan hidup, termasuk soal urusan belajar. Baik mempelajari ilmu dunia maupun mempelajari ilmu akhirat. Makna yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga atas izin Allah SWT. Hidayah merupakan taufik mahal yang tidak dapat dibeli seorang pun, melainkan hidayah adalah hak prerogatif yang hanya diberikan Allah SWT pada hambanya yang terpilih. Oleh karenanya, hendaknya kita terus memohon hidayah di atas agama yang hak ini. Tentunya selain berdoa, kita perlu juga mengiringi dengan ikhtiar menuntut ilmu. Sebab dengan jalan belajar menjadi salah satu pengantar pada hati dan pikiran kita memperoleh hidayah. Sehingga diharapkan dengan belajar inilah mengantarkan kita ke surga, insya Allah. Makna yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Sebagaimana kita sebagian ulama, kala suatu ilmu diamalkan, siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Sebab belajar akan membuat kita mengerti faedah amalan, sehingga biasanya menjadikan kita semangat mengamalkannya. Sebagian ulama lainnya pun ada yang mengatakan, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Begitu juga firman Allah SWT dalam suatu ayat disebutkan, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Quran Surat Maryam ayat 76. Sehingga hendaknya kita tak berhenti untuk terus mencari petunjuk pedoman hidup dalam agama Islam ini dengan terus belajar. Kepada firman Allah, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Quran Surat Muhammad ayat 17. Tentunya ayat ini semakin membawa kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Dengan aksi nyata terus memburu ilmu dengan niat yang benar, maka insya Allah akan diberikan petunjuk dan hidayahnya. Allah pun akan memberi balasan kepada hambanya, ketakwaan, yang mana ini juga bagian dari tiket yang akan mendekatkan jalan menuju surga, insya Allah. Makna yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, yaitu sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Di antara peristiwa menakutkan yang akan kita alami di hari kiamat adalah ketika kita melewati jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam menuju ke surga. Ini adalah salah satu peristiwa yang wajib kita imani, karena telah banyak ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sudah selayaknya bagi kita untuk berdoa mohon kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam melewatinya kelak di akhirat. Sehingga menuntut ilmu ini juga bagian dari persiapan untuk melewati jembatan sirat itu nanti. Harapannya dengan berbekal belajar dan memburu ilmu karena Allah SWT, maka kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Sampai-sampai Ilmu Rajab simpulkan, menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, semoga dengan ilmu agama kita dimudahkan untuk masuk surga. Amin, 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 ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.